Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz. Saya dari Prodi Tadis Bahasa Inggris kelas 3. Dan saya membuat video ini tujuan untuk memenuhi UAS hadis Tarbawi. Di sini saya akan menyampaikan salah satu hadis mengenai amalan yang tidak akan terputus. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza matal insanul qata'a amaluhu illa min salasi shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'un bi au waladin sholihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh. Anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa setelah manusia itu meninggal, maka semua amalan yang dilakukan oleh manusia akan berhenti, akan terputus sampai di sana. Setelah manusia itu meninggal ataupun mati, maka manusia tidak akan bisa lagi mendapatkan pahala dari kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Pahala itu akan terputus setelah ia mati. Tetapi di sini ada pengecualian, di mana ada 3 amalan yang mana membuat pahala itu terus mengalir walaupun seseorang itu sudah mati. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu adalah yang mana apabila seseorang melakukan sedekah, tetapi manfaat dari sesuatu yang disedekahkan itu masih benda yang disedekahkan itu masih bermanfaat bagi orang lain bahkan setelah orang itu meninggal. Seperti contoh, ada seseorang yang menyedekahkan suatu motor. Nah, apabila motor ini selalu digunakan oleh yang disedekahkan, oleh orang yang menggunakan, dan hal itu membawa kebaikan kepada dirinya, maka orang yang menyedekahkan motor tersebut akan terus mendapatkan pahala walaupun ia sudah mati. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah berbagi ilmu adalah suatu kebaikan. Nah, apabila ilmu tersebut diamalkan oleh orang lain, maka orang yang mengajarkan ilmu tersebut akan mendapatkan pahala sesuai dengan orang yang mengamalkannya. Nah, apabila ilmu tersebut disampaikan kepada orang lain secara tidak terputus, maka ilmu tersebut akan terus memberi kebaikan kepada orang yang memilikinya, dan itu akan mengalirkan pahala kepada orang yang menyampaikannya, dan hal itu tidak akan pernah terputus selama ilmu tersebut masih diamalkan dan diajarkan. Sebagai contoh, seorang guru mengaji itu mengajarkan cara belajar Al-Quran, dan setiap kali orang yang belajar darinya itu membaca Al-Quran, guru tersebut akan mendapatkan pahala dari apa yang diajarkannya tersebut. Dan saat orang yang belajar darinya tersebut mengajarkan orang lain lagi, nah maka ilmu itu akan terus mengalir dari orang yang pertama kali mengajarkannya, dan ilmu dan pahala itu tidak akan dikurangi sedikit pun. Sungguh Allah itu maha adil. Dan yang terakhir itu adalah anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Dalam konteks ini anak itu ada berbagai macam, ada anak kandung ataupun ada anak angkat. Apabila kita mempunyai seorang anak, dan seorang anak itu melakukan kebaikan di dalam hidupnya dan mendoakan kepada orang tuanya, maka orang tuanya itu akan terus mendapatkan kebaikan ataupun pahala walaupun ia sudah mati. Tetapi apabila anak tersebut melakukan dosa karena tidak diajarkan oleh orang tuanya untuk meninggalkan dosa tersebut, maka orang tuanya pun akan mendapatkan dosa dari anaknya. Anaknya itu bisa memberi dua hal kepada orang tuanya, yaitu pahala jariyah ataupun dosa jariyah. Untuk itu, apabila kita mempunyai anak, hendaknya kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk melakukan hal-hal yang diperintah oleh Allah dan melarangnya untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, yang kedua adalah
Hadis tentang pengaruh berteman yang berbunyi wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu annas Nabi sallallahu alaihi wasallam innama masalu jalisi as-salihi wa jalisi syu'i kahamili miski wa nafiri kiri wa hamilu miski imma an yuhziyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiban wa nafa'ul kiri imma an yahriqa sayabaka wa imma an tajida minhu rihan muntinatan, yang artinya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan teman salih dan teman nakal adalah seperti berteman dengan pembawa minyak kasturi dan peniup api, bahwa minyak kasturi itu ada kalanya memberi minyak kepadamu atau ada kalanya kamu membeli daripadanya, dan ada kalanya kamu mendapatkan bau harum darinya, dan peniup api itu ada kalanya ia membakar kain bajumu dan ada kalanya kamu mendapatkan bau busuk daripadanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, jadi teman-teman, dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh berteman itu ada diperumpamakan seperti pembawa minyak kasturi dan peniup api. Yang dimaksud peniup kasturi ini adalah orang yang menjual minyak wangi yang berbau harum, dan apabila kalian berteman kepadanya, maka ia akan memberi. Ada 3 kemungkinan yang akan terjadi kepada kalian. Yang pertama adalah kalian membeli minyak wangi kepadanya. Yang dimaksudkan adalah di saat yaitu orang yang soleh, di saat kalian berteman kepada orang yang soleh, maka kalian itu akan meniru tingkah lakunya yang soleh, seperti ketika kalian bermain bersamanya dan ketika waktu azan telah tiba, ia akan sholat ke masjid dan kita pun akan mengikuti tingkah lakunya, dan itu disamakan seperti kita membeli minyak wangi kepadanya. Dan yang kedua adalah dia akan memberi kita minyak wangi, dan yang artinya dia akan mempengaruhi kita untuk berbuat baik sepertinya. Seperti contoh, di saat dia ingin membantu orang lain, maka dia akan mengajak kita untuk membantu orang lain juga. Maka itu akan memberikan pahala kepada kita dan kepada dia. Dan yang ketiga adalah kita tertular bau yang ada pada dirinya, yaitu bau wangi dari bau kasturi tadi. Dan itu diartikan sebagai ketika dia mendapatkan rahmat dari Allah ataupun mendapatkan rezeki dari Allah, kita sebagai temannya juga akan mendapatkan rahmat kepada Allah karena kita telah berteman kepada orang yang soleh. Dan yang kedua adalah teman yang buruk, yang diumpamakan seperti peniup api. Nah, apabila kita berteman dengan peniup api ataupun teman yang buruk, maka ada 2 kemungkinan yang terjadi pada kita. Yang pertama adalah peniup api itu akan membakar kain baju kita, ataupun yang kedua kita akan mendapatkan bau busuk daripadanya. Yang pertama itu bisa diartikan dia akan membakar kain baju kita, yaitu bisa diartikan ketika dia berbuat buruk, maka hal itu akan berdampak juga kepada kita. Apabila dia berbuat buruk seperti mencuri, otomatis dia akan mengajak kita, dan kita pun akan menjadi pencuri sama seperti dirinya, dan itu akan menyebabkan dosa kepada kita dan akan mengurangi ataupun menghilangkan pahala yang ada dalam diri kita. Maka ia akan diumpamakan seperti orang yang membakar baju kita. Yang kedua adalah mendapatkan bau busuk daripadanya, yang diartikan apabila orang yang mencuri ataupun orang yang buruk itu akan mendapatkan nama yang jelek dari lingkungannya. Dan di saat orang itu dicap sebagai pencuri, kita yang sebagai temannya juga akan dicap sebagai teman pencuri. Seperti itulah perumpamaan dari kita akan mendapatkan bau busuk daripadanya. Itu adalah hadis muttafaqun alaih, yaitu hadis yang terdapat di dalam kitab Bukhari dan Muslim, dan itu adalah hadis yang sahih. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.